Mana mungkin, Mbak? Nggak mungkin Isa merebut Mas Haris dari Mbak. Isa juga tahu diri, Mbak, kalau Mas Haris itu suami Mbak. Iya, Iza. Mbak percaya padamu. Iza, Mbak punya satu permintaan padamu. Dan Mbak mohon kamu mau mengabulkannya. Asal Mbak tidak menyuruh saya untuk menikahin Mas Haris, saya nggak keberatan kok, Mbak. Mbak nggak meminta saya untuk menikahin Mas Haris, kan? Justru kedatangan Mbak kemari untuk melamar kamu menjadi istri suami Mbak, Mas Haris. Saya nggak mau tahu. Saya minta sepatu itu harus selesai hari ini. Saya kan pesan sebulan yang lalu. Kok belum jadi? Kalau soal maaf, saya maafkan. Tapi masalahnya saya perlu sepatu itu hari ini. Saya mau buat kejutan buat ulang tahun suami saya. Ya udah, sekarang jangan banyak alasan lagi. Saya kasih waktu 5 jam. Nanti saya ke sana udah selesai, ya? Gawat, bisa-bisa ulang tahun suamiku gagal deh. Umi kenapa? Nggak apa-apa, cuma deg-degan dikit buat nyiapin pesta ulang tahun abimu. Bukannya udah pada beres semua, Umi? Ada kendala sedikit, tapi insya Allah Umi bisa atasin. Kamu berangkat, Ki? Abi sama adikmu sudah berangkat. Iya, Dini berangkat dulu ya, Umi. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini kado dari teman-teman sekantor, Pak. Kado apa ini? Masa Pak Haris lupa? Hari ini kan ulang tahunnya Bapak. Astagfirullahaladzim, saya kok sampai lupa. Habis orang-orang di rumah tidak ada yang ngingatin. Mana mungkin Mbak Aid lupa, Pak? Sejauh ini, kamu orang yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun. Makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Ini kadonya mau dibuka sekarang?
Kalau menurut saya sih Pak, lebih baik bukanya di rumah bareng Mbak Ain. Siapa tahu Mbak Ain punya kejutan buat Bapak. Kejutan? Kejutan apa? Istri saya itu biasa aja dengan ulang tahun saya. Malah kalau seingat saya tadi pagi itu, tidak ada satu orang pun yang mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, siapa tahu Mbak Ain nunggu Bapak pulang. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan itu benar. Mereka sedang menyiapkan kejutan untuk saya. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan kembalikan semua uang ibu dan plus ganti ruginya lah. Sehingga ibu bisa beli tempat lain kan? Astagfirullahaladzim, Bang. Abang tuh nggak boleh begitu. Saya sama suami saya bukan pelanggan baru. Lagian sudah tahunan saya beli sepatu di sini. Kali ini saya benar-benar mohon bu. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi supaya pesan ibu selesai. Ya sudahlah. Mungkin belum izin Allah aku memberikan kejutan di hari ulang tahunnya kali ini. Kok bisa-bisanya dia yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun ya? Kenapa istri saya kok belum? Dia benar-benar perhatian sama saya. Hore! Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Hore! Abi, ini kado dari Roni. Wah, makasih ya dek. Kalau yang ini dari Dini, Abi. Makasih ya kak. Ini isinya apa? Jangan dibuka sekarang, bukanya nanti. Kalau Abi sama Umi udah di kamar. Loh, kok Umi nggak ngasih kado? Iya nih, katanya Umi mau ngasih surprise kado buat Abi. Mana? Iya nih Umi, kalau kadonya dari Umi, dibukanya sekarang aja. Umi punya kado buat Abi. Maaf, Bi. Sebenarnya Umi punya kejutan buat Abi. Tapi kenapa Umi? Tapi ternyata kado yang kejutan buat Abi itu sepatu. Sampai tadi siang belum selesai. Kok bisa sih, Mi? Biasanya kan di tempat itu selalu tepat waktu. Wah, udah mulai nggak disiplin nih. Nggak apa-apa. Nggak dikasih sekarang juga nggak apa-apa. Tapi itu kan namanya merugikan pelanggan, Abi. Iya, Abi ngerti. Cuma kan kalau nggak dikasih hari ini, kasih besok atau lusa, itu kan sama aja. Ya, sama-sama kado ulang tahun kan? Maafkan Umi ya, Bi. Nggak apa-apa, Umi. Nggak ada yang perlu dimaafkan. Nggak ada yang salah kan? Ini pesanannya udah selesai. Silakan. Wah, sepatunya bagus banget. Suamiku senangnya model begini. Dan menurut dia, tempat ini satu-satunya yang cocok buat dia. Ini pelunasannya ya, Bang. Akibat dari keterlambatan kami, maka ongkos motornya gratis buat ibu. Silakan. Kok bisa gratis sih, Bang? Emangnya bikin sepatu kulit ini nggak pakai modal apa? Anggap saja ini hadiah ulang tahun buat Pak Haris. Iya, Dek, dengerin Abi, Dek. Iya. Nanti kalau Abi sudah pulang, Abi kasih, ya. Udah dong, Dek. Adek, udah kerjain PR-nya dulu, ya. Udah ya. Iya. Waalaikumsalam. Si Adek ini ada-ada aja. Faiza, saya mengajak kamu itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama kantor. Dan saya pikir kamu adalah yang paling pas menemani saya untuk menemui investor itu. Biasanya juga begitu kan? Terus kenapa tiba-tiba kamu tidak mau lagi menemani saya untuk menemui investor itu? Maaf Pak, saya tidak pernah ada pikiran macam-macam tentang Pak Haris. Tapi saya merasa nggak nyaman. Teman-teman kantor suka kasak-kusuk tentang saya dengan Pak Haris. Kenapa kamu harus mendengarkan mereka?
Kan barangkali aja mereka tuh cemburu atau iri sama kamu ya kan? Iya, tapi saya tetap merasa nggak nyaman, Pak. Ya udah, ya udah. Kalau memang kamu tidak mau lagi menemani saya, ya saya pikir saya juga nggak perlu menemui investor itu lagi kan? Jangan, Pak. Kalau sampai kita tidak menemui investor itu, dari mana perusahaan ini menggaji karyawan? Tuh, sekarang kamu ngerti apa maksudnya. Jadi, kamu mau menemani saya lagi kan? Ya kalau nggak gitu bisa gawat. Nanti suamiku seenak-enaknya aja dong ngelabain cewek-cewek. Cika, suami itu kan fotografer. Jadi ya wajar lah kalau dia dikelilingi wanita cantik. Cewek cantik sih cewek cantik. Tapi dia itu kan suami yang sudah beristri. Mentang-mentang fotografer, terus seenak-enaknya aja, begitu. Kalau kamu gimana, En? Apa kamu nggak cemburu? Cemburu sama siapa? Ya sama Mas Haris lah. Masa sama siapa lagi? Aku kan sudah tua, Cik. Mana sempet cemburu-cemburuan segala. Cemburu itu kan bumbu dalam rumah tangga. Menurutku, sebaiknya aku berikan dia kebebasan, kepercayaan, agar dia bebas beraktivitas. Sehingga kita juga jadi tidak mikir yang tidak-tidak. Bener. Kamu nggak cemburu kalau Mas Haris jalan sama perempuan lain? Setiap hari, dia bersama sekretarisnya di kantor. Faiza namanya. Dia sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Begitu. Ya, mau diapain lagi? Memang kerjaannya selalu bersama Haris. Aku sih sebagai teman hanya bisa mendoakan. Semoga tidak akan pernah terjadi apa-apa pada keluargamu. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih ya doanya. Belum tidur, Bi? Belum, Umi. Makasih sepatunya ya. Sama-sama, Bi. Lagian sepatu itu gratis kok. Dikasih abangnya. Oh ya? Iya, gara-gara dia terlambat menyelesaikannya, ya dikasih gratis. Ada apa sih, Bi? Kok Abi ngelamun aja? Ada yang ingin Abi bicarakan sama Umi. Penting ya, Bi ya? Ada apa sih, Bi? Cerita aja. Tadi siang, Faisah bercerita kalau ada gosip yang beredar di kantor mengenai antara saya dengan dia. Terus? Ya, jadi Faisah minta supaya dia tidak usah lagi menemani Abi kalau ketemuan dengan investor. Tapi kan Umi tahu sendiri selama ini bagaimana. Hanya dia yang berkompeten menemani Abi sampai keluar kota pun. Itu yang selalu menjadi pikiran Abi selama ini. Jadi sebetulnya sebelum terjadi fitnah, Abi ingin menikahi Faisal. Umi jangan menangis ya. Umi, tunggu. Umi, tunggu. Umi. 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 Umi, buka pintunya, Umi. Umi.
Mana ya Umi? Kok nggak biasa-biasanya sarapan di meja nggak ada? Umi! Jangan berisik. Umi tuh lagi nggak enak badan. Nggak enak badan. Umi sakit ya, Abi? Kok nggak bilang-bilang sih? Kita sarapan di luar aja ya. Yuk, berangkat, yuk. Abi sama Ade duluan aja deh. Dini mau ngeliatin dulu Umi ya. Dini. Umi sakit ya? Umi nggak apa-apa. Umi nggak apa-apa, Nak. Tapi Umi menangis. Apa yang ditangisi? Sekarang kamu berangkat sekolah ya. Dini berangkat dulu ya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti Abi yang ngebikin Umi menangis seperti ini. Umi, tadi pagi Umi bilang apa sama kakak? Masya Allah, Abi. Umi nggak ngomong apa-apa. Tapi kan dia nyuekin Abi sama Ade. Abi jangan menguji kesabaran Umi ya. Abi kan tahu, sejak tadi malam Umi menahan sabar. Umi berusaha untuk tabah menghadapi cobaan ini. Umi jangan membesarkan masalah begitu dong. Abi kan cuma nanya, tadi Umi bilang apa sama kakak. Itu saja kok. Jawab dong Umi, jawab dong. Jangan diam aja. Abi mau Umi jawab apa? Dari tadi Umi sudah bilang, Umi tidak bilang apa-apa. Umi jangan teriak-teriak begitu dong. Nanti anak-anak dengar kan jadi nggak enak. Biar anak-anak tahu sekalian. Lagian siapa yang mulai masalah ini? Siapa? Iya, memang Abi yang memulai. Tapi kan Umi nggak perlu teriak-teriak seperti itu. Kak, tolong buatin PR dong, Kak. Abi kan cuma mau nanya. Tapi Umi nggak perlu teriak seperti itu. Abi, Umi minta Abi keluar dari kamar ini. Keluar! Umi. Baik, kalau itu yang Umi minta, Abi keluar sekarang juga. Kak, Umi nangis ya? Kalau ini gimana, Pak? Jangan panggil Pak, panggil Mas saja ya. Iya deh, Mas. Kalau ini gimana? Menurut kamu gimana? Ya, pas sih. Apalagi kalau ngebayangin sama pemakainya. Pas banget malah. Benar, bagus. Oke. Mbak,
tolong dibungkus ya Mbak ya. Sebentar ya, Bu. Sudahlah, En. Jangan nangis terus. Hapus air mata kamu. Aku juga tidak menyangka kalau Mas Haris tega mengatakan itu kepada kamu. Aku juga bingung, Cik. Apa kekuranganku sebagai istri? Sakit hatiku, Cik. Aku merasa sudah tidak ada harapan lagi di dunia ini. Kamu tidak boleh mengatakan itu, Ain. Aku yakin kamu pasti tegar menghadapi semua ini. Untuk apa aku tegar? Aku merasa terhina. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berilah hamba kekuatan. Aku sebagai teman hanya bisa mengingatkan agar kamu jangan melakukan hal yang tidak-tidak. Ya, kalau Mas Haris mau kawin lagi, saranku sih lebih baik kamu minta cerai. Cerai? Iya, cerai. Itu jalan satu-satunya yang terbaik daripada kamu di madu. Cerai? Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Dan bagaimana nasib anak-anak jika kami bercerai? Aku masih mencintai suamiku. Aku sama sekali tak ingin bercerai darinya. Aku cuma gak rela membagikan milikku kepada orang lain. Istriku, aku minta maaf jika telah menyakiti hatimu. Tapi aku mohon kepada kamu agar tidak membesar-besarkan masalah ini di depan anak-anak. Makasih, Umi. Udah lama ya nggak makan nasi goreng buatan Umi. Udah, dimakan aja sarapannya. Nanti terlambat loh. Umi kok duduknya nggak ada deket Abi sih kayak biasanya? Umi pengen sekali-sekali duduk dekat Ade ya, Ade ya? Iya nih kakak, udah gede juga masih iri. Apa sih Adek? Umi, kenapa sih? Umi diam-diaman terus sama Abi. Umi kok diam aja sih? Ngomong ngasih tau kakak ya? Kak, nggak semua masalah Umi dan Abi kakak tahu. Umi berantem ya sama Abi. Umi ngaku aja deh, nggak usah ditutup-tutupin. Maksud kakak apa? Umi sama Abi nggak berantem kok.
Jangan bohong deh, Umi. Memangnya ada apa sampai kakak punya kesimpulan seperti itu? Kakak pernah nguping pembicaraan Abi sama Umi. Terus? Ya pokoknya Abi sama Umi sering ribut. Kakak nggak tahu apa sih yang diributin. Cuman kalau ngeliat gelagat-gelagatnya, Abi kelihatan selingkuh ya, Mi. Sudahlah, ini urusan orang tua. Kakak belum mengerti. Kalau Abi nggak selingkuh, kenapa Umi pernah ngomongin masalah Tante Faiza, sekretarisnya Abi? Umi jangan bersedih ya. Umi nggak tahu bagaimana mesti jelaskan ke kamu, Kak. Umi nggak mau Kakak ikut sedih. Umi. Kak, Kakak jangan tanya soal ini lagi ya, Kak. Kita duduk di situ aja. Makasih Asya, kamu sudah menemani saya menemui investor. Itu sudah menjadi tugas saya, Bapak. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini aku Cika, Ain. Ini gawat, Ain. Gawat. Aku ngeliat Mas Haris sama perempuan lain. Oh, itu. Kok cuma doang? Marah dong. Marah. Ini kan gawat. Paling dia lagi berdua sama sekretarisnya itu. Iya. Yang berjilbab itu kan? Ini benar-benar gawat, Ain. Gawat. Sepertinya tuh mereka membicarakan masalah pernikahan. Kayaknya dia tuh mesra banget, Ain. Seolah-olah orang lain nggak boleh dengar pembicaraan mereka. Halo? Ain? Ya Allah, hamba merasa tersiksa ya Allah. Berilah hamba petunjuk-Mu agar hamba bisa terlepas dari siksaan batin ini. Belum tidur? Belum, Umi. Umi sudah mau tidur? Kalau memang sudah mau tidur, Abi bisa tidur di luar. Ada yang mau Umi sampaikan, Bi. Bicara apa, Umi? Umi minta cerai. Astagfirullahaladzim. Umi ini bicara apa? Umi minta Abi ceraikan Umi. Mungkin ini yang terbaik. Umi. Umi dengar. Sampai kapanpun Umi, Abi tidak akan menceraikan Umi. Sampai kapanpun.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu, ada kiriman bunga buat Ibu. Oh iya. Maaf, Bu. Ibu tanda tangan dulu di sini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Mari. Istriku, jika kamu tidak memperkenankan aku untuk menikah lagi, aku pun akan mengurungkannya. Jika kamu merasa ini tidak adil, maafkan saya, karena telah terniat seperti itu. Tapi satu hal, jangan pernah kamu meminta saya untuk menceraikan kamu, karena saya akan selalu mencintaimu. Masa hati kamu bisa luluh sih, Eng? Hanya karena serangkai bunga? Iya. Walaupun hatiku sakit dengan apa yang terjadi, namun tak bisa kupungkiri bahwa aku masih membutuhkan Mas Haris untuk menjadi abi bagi kedua anak-anakku. Iya. Tapi kok kamu mau di Madu? Aku tuh nggak habis pikir. Apa sih alasannya? Alasanku cuma satu. Walaupun sekarang ini ada cinta lain di hati Mas Haris, namun cintanya padaku tidak pernah berubah. Sama seperti kami memulai hidup baru dulu. Sama sekali tidak berkurang. Bukannya kalau suamimu menikah lagi dengan sekretarismu itu artinya cintamu akan terbagi. Paling enggak kan, cinta yang seharusnya jadi milik kamu, sekarang menjadi milik dua orang. Aku memahami perasaanmu. Tapi apa? Ternyata sekarang aku baru sadar bahwa Mas Haris itu bukan milikku sepenuhnya. Dia itu suamimu. Kamu kok bisa-bisanya membagikan cinta kamu kepada orang lain? Dia memang suamiku, tapi dia bukan milikku. Kalau bukan milikmu, lalu milik siapa? Milik Allah. Umi, belum tidur? Ini kan sudah malam, Umi. Belum ngantuk, Bi. Atau Umi mau tidur di kamar? Biar saya tidur di luar ya. Gimana kabarnya Faiza, Bi? Baik, baik. Masalah pernikahan itu gimana, Bi? Umi, setelah Abi pikir-pikir, Abi tidak jadi menikah dengan Faiza. Abi minta maaf karena Abi sudah membuat Umi jadi kepikiran tentang hal itu. Maafkan Abi ya, Mi. Kenapa, Umi? Umi tidak mau memaafkan Abi? Atau Umi tetap minta cerai? Kalau Abi izinkan, Umi mau melamar Faiza. Untuk Abi, apa Abi mengizinkan Umi melakukan hal itu? Makasih, Umi. Makasih, Umi. Mbak jangan melakukan ini.
Isa nggak enak sama Mbak. Mbak mohon, kamu mau kan mengabulkan permintaan Mbak? Kamu mau kan menjadi istri Mas Haris? Iza, kenapa kamu? Isa terharu dengan kebaikan Mbak. Isa nggak tahu harus berkata-kata apa lagi. Isa nggak ingin melukai hati Mbak. Justru Mbak akan merasa bahagia kalau kamu mau menjadi istri Mas Haris. Kamu mau kan? Umija, tolong buatin PR dong. Adek, nggak boleh begitu dong sayang. Namanya PR harus dikerjain sendiri dulu. Nanti kalau nggak tahu baru tanya. Tapi kan Ade nggak tahu. Udah, jangan cemburu gitu dong. Nah, ini kan benar. Dek, kalau kamu nggak ngerjain sendiri, kapan kamu pintarnya dong, ah? Abi. Dek, kamu kan sudah besar. Jangan manja begitu dong, ya? Astagfirullahaladzim. Bi, Umija kenapa? Nggak apa-apa, paling juga masuk angin. Cepat ambil air, Kak. Iya, Umi. Kak, Umija kenapa, Kak? Nggak tahu tuh. Umi Ain nyuruh kakak ngambil air hangat buat dia. Perlu Ade bantu, Kak? Nggak usah, Dede. Ade kerjain PR aja ya. Abi gimana sih? Kok tenang-tenang aja? Bukan ngebantuin Umija. Dek, Umija itu nggak apa-apa. Kamu tenang aja. Dek. Gimana? Udah enakan? Ini Umi. Minum dulu. Umija nggak apa-apa kan? Gimana, Umi? Insya Allah. Jadi, Umi Iza hamil ya? Ya belum pasti. Mesti dicek ke dokter dulu. Hah? Hamil? Belum tahu, Ade. Apanya yang belum pasti, Abi? Kan Umija sudah muntah-muntah. Jadi, sekarang Roni dipanggil kakak dong. Hore! Abi kakak!